Hai semuanya, selamat datang di podcast kita hari ini. Kali ini kita bakal ngobrol tentang salah satu kisah Nabi paling inspiratif, Nabi Musa. Tapi sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa subscribe dulu ya, supaya nggak ketinggalan episode berikutnya. Aduh, kisah Nabi Musa itu memang seru banget. Apalagi bagian masa kecil beliau yang penuh keajaiban. Bayangin aja, masih bayi udah harus dihanyutkan ke sungai sama ibunya supaya selamat dari kejaran Firaun. Itu benar-benar keputusan luar biasa berat, tapi juga menunjukkan kepercayaan yang besar kepada Allah. Iya, aku selalu kebayang gimana perasaan ibunya Musa waktu itu. Tapi justru karena keberanian itulah, Musa akhirnya malah tumbuh besar di lingkungan istana Firaun sendiri kan? Benar banget. Ironisnya, Firaun yang paling takut sama kelahiran Musa malah jadi orang yang membesarkan beliau di istananya. Rasanya kayak plot twist di film ya. Nah, ngomong soal plot twist, perjalanan Musa nggak berhenti sampai di situ. Setelah dewasa, Musa menghadapi masalah besar ketika tanpa sengaja membunuh seorang Mesir. Dari situ dia jadi buronan dan harus melarikan diri ke negeri lain. Yang menarik, justru dalam pelariannya itu Musa mendapat pengalaman hidup yang membentuk dirinya. Di negeri Midian, Musa bertemu dengan keluarga Nabi Syuaib, bahkan akhirnya menikah dan mulai hidup baru, tapi nggak pernah lupa asal-usulnya. Waktu aku baca bagian itu, aku ngerasa kayak Musa tuh bener-bener diuji mental dan sabarnya. Tapi ternyata, setelah masa-masa berat itu, beliau justru dipilih Allah untuk jadi nabi dan menerima wahyu di Bukit Tursina. Momen itu luar biasa sekali. Iya, momen menerima wahyu itu benar-benar mengubah segalanya. Musa dapat tugas berat untuk menghadapi Firaun dan membebaskan Bani Israel. Bayangin, harus kembali ke tempat di mana dia dulu diburu. Kalau ngomongin soal menghadapi Firaun, aku selalu kagum sama keberanian Musa waktu menantang raja paling kejam itu. Dia nggak cuma datang sendirian, tapi juga membawa mukjizat yang bikin para penyihir Firaun takjub. Apalagi waktu tongkat Musa berubah jadi ular raksasa, para penyihir langsung sadar dan mengakui kekuasaan Allah. Itu salah satu bagian favorit aku, karena menggambarkan bahwa kebenaran pasti menang pada akhirnya, walaupun awalnya kelihatan mustahil. Dan yang paling heboh, tentu saja, saat laut terbelah dua. Aku masih merinding setiap dengar kisah itu. Gimana Allah menolong Musa dan kaumnya keluar dari kejaran Firaun. Rasanya penuh harapan banget. Iya, kisah penyeberangan Laut Merah itu jadi pengingat kalau kesabaran dan kepercayaan pada Allah bisa membawa keajaiban. Bahkan di saat semua jalan seolah buntu, selalu ada harapan. Mantap banget ngobrolin perjalanan Nabi Musa. Dari bayi di sungai, jadi pemimpin bangsa, sampai mukjizat luar biasa. Menurut kamu, apa sih pelajaran terbesar dari kisah ini? Buat aku, pelajaran terbesarnya adalah tentang kepercayaan dan keberanian menghadapi ujian hidup. Kadang jalan yang kita pilih terasa sulit, tapi kalau tetap yakin, pertolongan pasti datang dengan cara tak terduga. Setuju banget. Kisah Nabi Musa ngajarin kita buat nggak gampang menyerah, tetap sabar, dan selalu percaya sama rencana Allah. Nah, sebelum kita tutup, jangan lupa subscribe dan share podcast ini ke teman-teman kalian, biar makin banyak yang terinspirasi sama kisah luar biasa ini. Betul. Siapa tahu cerita hari ini bisa jadi penguat buat siapapun yang lagi lelah atau hampir putus asa. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Terima kasih udah dengerin.